Shalom Impact Youth. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bahwa kami katakan, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Amin. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau sumber kekuatan kami. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau dengarkan dalam kesesakan. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau letakkan dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku. Kau menyertai dalam kesesakanku. Kubu pertahananku, Allah perisaiku. Kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi,
Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Sebab itu kami mau nyanyikan lagu ini. Bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sebulan ini kita bahas tentang ya tertanam gitu ya. Dan minggu kemarin aku share sesuatu dan ada 3 hal ini yang mau aku tambahin perdalam gitu ya. Mau perdalam sama teman-teman semua, yaitu seperti yang ada di iklan di Instagramnya dengan muka-muka yang begitu banyak di sana. Ada 3 ini yang mau Kak Felix bagiin yang lebih dalam, yaitu belong, believe, sama behave. Kenapa urutannya begini? Kemarin kan Kak Felix udah sharing bahwa waktu Tuhan Yesus pertama kali ngajak murid-murid untuk bersama dengan dia gitu, jadi muridnya yaitu Simon Petrus dan Andreas di sana, yang Tuhan Yesus kerjakan kan meminjam gitu ya. Boleh pakai kapalnya buat gua khotbah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus dikasih izin, ya udah, terus dikasih izin dan akhirnya Tuhan Yesus berkhotbah di sana sampai akhirnya gimana? Wah, ini udah semalaman nih nggak dapat ikan dan lain-lain. Oke, masuk ke dalam dikit, coba tebarin jalannya. Akhirnya banyak di sana dan akhirnya Tuhan Yesus bilang ngomong gini, udah sampai semua mujizat yang Tuhan kerjain. Akhirnya si Simon diajak sama Tuhan ini, oke, ikut gua akan jadikan lo penjala manusia lagi, bukan penjala ikan. Kurang lebih gitu ceritanya. Kalau mau baca lebih detail, baca di Alkitabnya masing-masing. Kurang lebih ceritanya kayak gitu, ngomongin berbicara bahwa ketika Tuhan Yesus meminjam apa yang jadi miliknya Simon Petrus, yaitu perahunya. Oke, sehingga ikan dikasih habis itu sama banyaknya sama Simon Petrus, Tuhan yang kasih ke dia. Terus Simon itu harusnya jadi ikannya dia kan, dalam kepemilikannya gitu. Dan akhirnya disuruh ikut. Oke, terus Simon Petrus bilang gini, aku gak layak terima semuanya. Dan akhirnya Simon Petrus mempercayakan perjalanan kehidupannya sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Simon Petrus yang tadinya penjala ikan benar jadi penjala manusia, yang akhirnya pada akhirnya Tuhan pakai luar biasa dengan khotbahnya, dengan perjalanan kehidupannya. Dia bisa memenangkan banyak orang lewat hidupnya, karena ini tadi dia ngalamin ini. Dan Kak Felix mau sharing ini di sebentar saja. Habis itu kita ngobrol sama kakak-kakak yang mukanya ada di sana. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 42, 44, 47 ini menggambarkan yang Kak Felix bilang itu tadi ya, konsep ini. Belong, believe, behave. Belong itu dimana kita ngerasa ini tempat gue gitu ya. Ini ngerasa ini tempat gue ada di sini. Ngerasa gue kayaknya kita kayaknya sama deh di sini gitu, sama-sama ada di sini gitu. Terus ngomongin akhirnya believe, kita percaya. Oh, aku percaya sama kamu, kamu percaya sama aku, kita percaya sama-sama untuk bawa hidup kita sama-sama akan Tuhan gitu ya. Dan akhirnya ngomongin behave dengan karakter kita dalam pertumbuhan akan Tuhan. Siapa yang tertanam kemarin Kak Felix sharing, tujuannya akhirnya apa? Kalau bertanam bedanya sama terkubur? Kalau tertanam ujungnya bertumbuh, kalau terkubur ujungnya mati. Jadi dalam artian kita jelas bahwa ujungnya pertumbuhan. Jadi ngomongin tertanam, ngomongin planted, ngomongin ujungnya pasti pertumbuhan. Kalau enggak berarti terkubur. Intinya gitu, sama-sama di bawah tanah. Bedanya adalah yang satu terhubung satu dengan lainnya dan akhirnya membuat bertumbuh. Yang satu lagi diem diri aja, gak ada terhubung dengan siapa-siapa dan akhirnya mati. Maka itu memastikan kita terhubung, benar-benar ada dalam tertanam atau terkubur, kita cek.
gitu ya. Ujungnya adalah pertumbuhan, dan pertumbuhan itu akhirnya tadi ngomongin dari belong, believe, behave. Pertumbuhan dalam karakternya, pertumbuhan dalam imannya ada di behave-nya sana kelihatan. Seperti yang kemarin Kak Fali sempat sharing juga, ini agak lebih panjang aku sharing di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sampai 44-47. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di sini menggambarkan jelas poin yang tadi Kak Felix bahas, bahwa ini semua mereka dipersatukan sama nama Yesus. Benar ya? Jemaat mula-mula dipersatukan sama nama Yesus, gitu ya, Yesus Kristus yang ada di sana. Orang-orang itu menerima perkataannya dan akhirnya memberi diri dibaptis. Ada penerimaan di sana. Ada belongnya di sana. Oh, ngerasa oke, menerima Tuhan di sana sampai akhirnya ini jadi bagianku. Dan akhirnya setelah itu mereka memberi diri untuk dibaptis. Mereka percaya, ada belief-nya di situ, benar? Ya, aku mau sepakatin formatnya sama teman-teman semua. Akhirnya mereka believe gitu, ada di sana, mereka percaya, mempercayakan dirinya. Oke, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dibaptis. Nah, lanjutannya mereka nggak berhenti di baptisan, mereka bertekun dalam pengajaran. Berarti kan apa? Percaya sama yang ngomong nggak sih kalau bertekun pengajaran? Benar ya? Kalau bertekun dalam pengajaran kan percaya sama yang ngajarin. Kalau nggak percaya sama yang ngajarin, ngapain datang? Karena percaya sama yang ngajarin, mereka bertekun di sana. Ada belief-nya di sana, bangun terus. Sampai akhirnya ada percaya lagi apa? Bahwa segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Ada percaya lagi bahwa punya gue, punya lu juga, punya lu, punya gue juga. Sama-sama kita saling memiliki. Sama-sama di sana. Ya, ini ngomongin masalah harta milik mereka gitu ya, kepunyaan mereka ya. Jadi dalam artian apa yang mereka punya milik bersama. Oke, kita saling jadinya. Mereka nggak pikirin lagi kalau aku kekurangan gimana. Ini kalau ini kan punyaku, ini kan aku yang capek-capek, ini kan hasil kerja kerasku dan lain-lain. Mereka nggak pusing sana. Mereka mau membagikannya bersama-sama. Ada percaya di sana, bahwa percaya kita ngerjain semua. Oh, percaya. Oke, ya percaya. Oke, percaya. Dan akhirnya yang kemarin Kak Felix bilang bahwa mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Berbicara disukai berarti bicara apa tadi? Behave-nya, karakternya, gitu ya. Disukai semua orang sampai akhirnya mereka ditambahkan jumlahnya sama Tuhan. Oke, konsep ini teman-teman, aku mau coba sharing sedikit saja dengan konsepnya. Dan akhirnya Kak Fu mau sharing sama ini yang terakhir, di Bilangan 11. Bilangan 11 ini ada dua, yang satu terjemahan baru, yang satu di bawah bahasa Indonesia masa kini. Kita baca bahasa terjemahan barunya dulu, biar agak keras. Karena kata-katanya asik nih soalnya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan Ramsul Rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, ini nggak ada bawang bombay. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti kutumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Oke, sedikit saja. Kenapa Kak Felix teriak? Karena jarang ngomong kata-kata kasar ini, jadi sekali ngomong biar enak, sekalian melampiaskan. Enggak. Tapi intinya gini, kenapa ada kata-kata kasar ini dan menggambarkan apa? Di bahasa Indonesia masa kini menggambarkan bahwa bajingan-bajingan ini adalah orang-orang Israel. Itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Kak, kenapa nama orang asingnya ikut? Mereka bukan orang Israel dong. Gini. Ceritanya adalah bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemana? Rencananya tanah apa? Ke Impekis lagi nih, sebelah nih. Ke tanah Kanaan. Oke, banyak orang di sana yang dengar dan pengen ikut. Ngerti? Banyak yang pengen ikut, jadi ikut-ikutan. Ikut nih, kayaknya bakalan tanah yang lebih asik madunya. Banyak ini gitu, kayaknya kan kaya kan, janjinya kan banyak banget. Terus akhirnya orang-orang ini pada ikutan di sana.
Dan ternyata orang-orang ini jadi bajingan. Kenapa? Karena mereka mengkamiri, merusak komunitas yang ada di situ. Kenapa Kak Faris bilang ngerusak? Oke, sebelumnya berhari-hari lamanya mereka makan dari Tuhan itu sendiri, yaitu mana dari surga. Mereka makan mana dari surga. Dan tiba-tiba di momen ketika bajingan ini berbicara, mengkamiri semua yang tadinya asik-asik aja makan mana, tahu-tahu mereka bersungut-sungut. Oke, nah kenapa gini? Kak Faye bilang nih, tadi ya bahasnya tentang konsep tadi. Belong, believe, behave. Belong. Orang ini orang asing, belong di situ nggak sebenarnya? Belong di sini nggak sebenarnya? Tadi Kak Faye iya apa enggak? Iya atau enggak? Tidak, karena dia orang asing. Sekali lagi ya, dia tidak belong di situ, harusnya dia nggak ada di situ, dia orang asing. Dia cuma ikut-ikutan, pengen terima berkatnya. Pengen terima yang limpah susu dan madunya. Pengen ada di sana, pengen ikutin berkatnya, tapi nggak mau jalanin prosesnya. Orang-orang asing ini secara belong tadi nilai pertama, dia tidak seharusnya ada di situ. Makanya dia nggak percaya. Ngerti ya maksudnya ya? Orangnya nggak semestinya ada di situ, makanya dia nggak percaya jadinya akan apa yang Tuhan kasih. Terus dia bilang gini apa? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan kita makan di Mesir. Tiba-tiba ingat nih, kan makan ikan, sekarang makan mana doang. Kita ingat nih makan ikan di Mesir. Selanjutnya ngomong lagi apa? Nggak bayar apa-apa. Apalagi mereka ingat? Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah nih yang ngomong mungkin tukang masak. Lengkap banget bumbu-bumbuannya dia ngomongin. Jadi bukan cuma dagingnya, bumbu-bumbunya dia ngomongin sekalian di situ. Terus ngomong apa lagi sekarang keadaannya? Sekarang kita kurus kering. Nggak ada suatu apapun kecuali mana ini aja. Ada kata kecuali mana ini aja. Yang tadinya mana ini cukup buat makan, tiba-tiba cuma ini aja. Ngerti nggak perubahan pikirannya? Gara-gara siapa? Gara-gara orang-orang asing ini yang tiba-tiba mengkamiri mereka untuk akhirnya ngerusak banyak hal. Nilai yang ada tiba-tiba dirusak. Gara-gara ada orang asing ini. Oke, harusnya dia nggak belong di situ. Makanya dia nggak believe, nggak percaya sama Tuhan dan janjinya, cuma pengen nikmatin doang. Dan dia nggak behave, bersungut-sungut. Sayangnya, tadi awalnya kan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka itu cuma sebagian. Tapi lanjutnya bilang, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata. Cuma gara-gara segelintir orang yang bajingan ini tadi, tahu-tahu semuanya bangsa Israel akhirnya nangis sambil, iya enak kan di sana kemarin. Ikannya enak, bumbunya enak, sambelnya enak. Ngerti gak maksudnya? Gara-gara ada yang gak belong di sana. Makanya gak bisa lanjut ke yang lain. Karena gak ngerasa ini tempat gua. Gak ngerasa ini bagian yang harus kita jalanin sama-sama. Akhirnya ngerusak banyak hal. Karena ada yang gak ngerasa ini rumah gua. Gak ngerasa ini bagian yang dimana gua harus bangun di dalamnya. Gak ngerasa kalau ini harus jadi bagian aku mau ngerjain sama-sama di sana. Gue cuma pengen enaknya doang. Oh pengen lihat impact you kerennya. Pengen lihat isi kerennya. Oh pengen lihat musik kerennya. Pengen lihat semua kerennya. Tapi gak mau ambil bagian di dalamnya. Kritik sana gampang. Kritik sini gampang. Tapi gak mau ambil bagian di dalamnya. Dalam artian. Setujukah kita dalam perjalanan bersama-sama dalam keindahannya Tuhan? Setuju gak sih kita lagi jalan sama-sama di sana? Dengan apa yang kita nikmatin? Nah tapi di sini diperlukan orang-orang yang memang benar ngerasa belong, ini punya gue. Gue diterima di sini, gue tertanam di sini sehingga gue bertumbuh dalam rasa percaya gue. Bertumbuh sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan percaya sama sesama, saling mendukung satu dengan lainnya, ada cerita di sana. Sampai akhirnya behave, oke, kita ngerjain apa lagi? Apa yang gue bisa bantuin? Apa yang bisa gue kasih untuk bisa bangun ini sama-sama? Ada di semua. Karena ada orang-orang yang tadi ngerasa ini punya yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Kak Faris tanya lu, percaya gak? Yang percaya aja. Kalau Impact Youth, yang Tuhan kasih buat hidup kalian untuk bertumbuh bersama-sama. Yang percaya boleh angkat tangan gak? Yang percaya aja. Yang percaya aja.
Terima kasih buat kepercayaannya. Tepuk tangan buat kalian semua. Dengan kepercayaan itu karena ada rasa kemarin teman-teman kalian ada beberapa yang udah kesaksian. Dengan penerimaan yang dinikmati di sini, sampai akhirnya mereka memilih untuk bisa melayani bersama-sama. Kak Felix bersyukur. Kenapa Kak Felix cerita ini? Dan kenapa ada kakak-kakak muka-mukanya itu yang ada di sana? Hanya sebagian kecil saja yang ada muka di situ dari sebagian besar banyaknya yang kalian mau ambil bagian untuk ngurusin Impact Youth yang ada. Ngomongin belong, believe, behave. Ada teman-teman sekerja Kak Felix yang memiliki rasa belong ini. Ngerasa bahwa Impact Youth ini atau IFGen secara luasnya bagian yang Tuhan percayain sama kehidupan mereka. Dan mereka percaya sama Kak Felix untuk jalanin sama-sama, percaya sama Ici jadi bagian sama-sama, percaya yang jelas semuanya percaya sama Tuhan untuk ini jadi panggilan yang kita kerjain sama-sama, dan akhirnya behave. Kita saling mendukung satu dengan lainnya. Mungkin dan Kak Felix bukan nggak bisa belum mungkin, pasti kami ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Kak Felix mungkin kurang perhatian sama kalian. Kak Felix mungkin kurang apa, Kak Yobis mungkin kurang apa, Kak Feli mungkin kurang apa, Kak Novi, Kak Dian, kakak-kakak lain yang gak bisa disebutin mungkin kurang apa, pasti kami punya kekurangan. Tapi Kak Felix percaya, ketika ada belong, ada believe, ketika kita ngobrol, behave-nya disamain lagi karena kesamaan nilai lagi yang sama. Dan boleh gak Kak Felix minta kalian tepuk tangan buat kakak-kakaknya yang ada? Sekalian bisa undang kalian ke depan sini. Orang-orang ini yang selalu ada sama Kak Felix, ya, selalu ada untuk kalian Impact Youth, untuk generasi ini, untuk jalan ini sampai hari ini 2 tahun kurang lebih kita jalan. 2 tahunnya kurang lebih kita jalan. Lagi, nggak dapat apa-apa. Cuma jalanin karena kesamaan visi, kesamaan nilai. Jalanin ini semua. Dan pasti, sekali kali bilang ya, pasti kami punya kekurangan. Kak Felix sebelumnya minta maaf dengan kekurangan kami. Tapi kalau nanti boleh ngobrol, Kak, kali mestinya begini, mesti gitu, silahkan ngobrol sama kami. Siap dikasih tahu. Kak Felix minta sedikit waktu untuk kalian bisa dengerin. Kenapa? Dan harapannya apa? Langsung sekalian aja. Kenapa mau terlibat tertanam di ICI? Bukan cuma tertanam tapi ngambil bagian di sana. Dan akhirnya harapannya sebenarnya apa sih sama apa yang kita kerjain? Kan bukan cuma pengen mingguan doang kan. Kalau pengen mingguan doang kita nggak perlu ada di sini kan. Tinggal ibadah, ada pemain musik beres aja, khotbah juga beres aja jadwal. Cuma kenapa dan apa harapannya? Aku pikir yang membuat aku mau di ICI dan terkhususnya di Youth karena mengerti bahwa Youth ini dan teens dan ya semuanya itu mungkin karena memang Tuhan gelisahinnya di situ kali ya, tentang generasi dan tentang, karena emang aku relate-nya juga di pergumulanku di sebelumnya tentang perasaan ditinggalkan dan lain-lain, dan mungkin itu tuh juga relate kepada anak-anak muda, akhirnya aku mau terjun di sana gitu. Itu aja sih Kak, paling. Thank you. Kenapa mau melayani di Impact Youth khususnya? Pertama, yang pasti itu panggilan dari Tuhan. Yang pertama itu pasti panggilan dari Tuhan. Nah, panggilan Tuhan itu dari mana? Jadi aku pernah di usia kalian itu mengalami suatu hal yang tidak enak. Mengalami suatu hal yang tidak enak, membuat diriku sampai akhirnya mau menyerah, depresi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan berbicara sama aku. Tapi bukan secara audible. Audible kan bisa didengar ya, jadi bukan secara audible tapi lebih kayak suara di hati gitu. Nah, Tuhan bilang sama aku waktu itu, selamatkan generasi muda, jangkau generasi muda. Dan aku tiba-tiba diingatkan sama suatu cerita di firman Tuhan tentang domba yang hilang. Jadi kalau gak salah ada satu domba yang hilang, tapi Tuhan cari domba itu sampai ketemu. Dia tinggalkan semua domba yang lainnya sampai dia menemukan satu domba ini. Dan satu domba yang hilang itu adalah aku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang pastinya aku juga mengalami apa yang teman-teman semua alami, yaitu penerimaan. Aku sangat amat diterima di sini. Ada Kak Felix dan teman-teman semua jadi mau nangis kan. Benar-benar diterima sehangat itu di sini. Jadi aku pun juga ingin memberikan apa yang bisa aku berikan buat teman-teman semua. Rasa penerimaan itu, maksudnya kita bisa bertemu bersama-sama gitu. Jadi bisa saling belajar, saling berbagi. Itu sih kalau dari aku. Thank you.
Oke, kalau aku kenapa mau melayani? Yang pertama sebenarnya dari awal ICI ini ada, diumumkan, ditawarin juga tuh. Jiwa baru tuh waktu itu. Wah, kayaknya nggak cocok nih. Tapi Kak Felix ini kan tadi tuh kayak Kak Dian nunjuk Kak Yobis. Di tim core itu karunia nunjuknya tinggi sekali gitu. Tek tek tek, tiba-tiba gini, ini di care. Apa nggak salah ya aku di care? Karena aku tuh semua orang yang first impression sama aku ya, pertama kali ngeliat gitu ya, jutek banget gitu. Ketika Kak Felix bilang, oke, pegang di care gitu. Sampai di satu ketika ditanya kenapa melayani gitu. Yang pertama adalah begini, aku menerima apa yang Tuhan kasih gitu. Ya apa yang bisa aku kembalikan sama Tuhan dengan melayani. Itu beliefnya itu sama. Yaitu apa? Hati buat tadi ya dari Kak Novi, Kak Dian, Kak Felix. Hati buat anak-anak generasi. Harapannya apa? Harapannya adalah pelayanan ini gitu ya. Kita ada sama-sama di sini nih, kita saling menjaga gitu. Kita saling belajar melayani gitu ya. Kita saling seperti tadi Kak Felix sharing, menjalaknya jadi lebih luas gitu dengan apa yang ada di kita. Itu sih. Itu aja deh. Ya, kalau aku kenapa mau melayani itu kayak karena divine calling ya. Divine calling itu menurut saya bahwa setiap orang percaya harus alami itu, bahwa itu panggilan terbesar dan itu terjadi karena kasih Allah ya. Kenapa saya mau melayani? Karena Christ love change my perspective how to journey about this life. Benar-benar pada waktu itu saya bertobat karena Tuhan mengubah hidup saya 180 derajat gitu ya. Yobis yang lama dengan keakuannya, dengan segala hobinya, dengan segala, ya pokoknya saya memikirkan bahwa hidup itu ya kerja, berkeluarga, that's enough. Tapi saya bersyukur Tuhan udah ubah hidup saya. Christ love itu mengubah cara perspektif hidup saya. Apa sih arti hidup ini? Dan saya punya kesimpulan bahwa hidup ini tuh too short ya, sangat singkat gitu loh. Dan ketika saya masih hidup adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan yang memberikan nyawanya sehingga saya masih hidup. Itu benar-benar mengubah cara hidup saya pada waktu itu. Saya SMA ya, SMA, dan saya memberi diri bahwa gila, Tuhan bisa ubah hidup saya yang lama menjadi yang baru di usia muda. Betapa beruntungnya saya gitu loh, untuk apa yang saya bisa kerjakan melalui ya apa yang saya bisa. Dan puji Tuhan, Tuhan taruh dalam dunia pelayanan sebagai pemusik, worship leader atau singer, dan lebih ke mentoring gitulah. Nah maka dari itu kenapa saya melayani? Karena saya mengalami kasih Tuhan itu dan gak mungkin, tadi ada lagu I won't be quiet ya kan. Saya gak mungkin diem aja karena gila kasih Tuhan yang change my life ini gak mungkin hanya aku nikmatin sendiri. Karena setiap orang harus ngalamin divine calling itu. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi orang percaya. Itu yang saya percayai. Dan pertanyaan keduanya, apa yang jadi nilai? Jujur kalau saya bahas tentang Kisah Para Rasul 2, jemaat yang pertama, saya pernah berpikir gini ya. Ketika Tuhan kan adalah jawaban ya, janji Tuhan yang digenapi melalui Yesus Kristus, yang digenapi kematiannya gitu. Dia mengenapi janjinya bahwa Yesus harus mati. Tapi ada satu hal yang keren sebelum Kisah Rasul 2 itu terjadi. Yesus menunda selama 40 hari. Kok enggak? Kan udah selesai ya kematian itu di kayu salib. Tapi dia harus menunda 40 hari. Dia stay. Dan itu ada di Kisah Rasul pertama, dan itu saya ingat banget. Berarti 40 hari ini ada sesuatu yang penting mau Tuhan titipkan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya bahwa pada pesan yang penting itu justru yang Tuhan harus bertemu satu persatu. Pada waktu itu muridnya ketakutan ya. Dan Tuhan menemui pribadi demi pribadi murid-muridnya. Supaya apa?
melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Jadi nilai yang saya pegang adalah saya sebenarnya di dunia ini melanjutkan apa yang Kristus sudah lakukan. Yang nilai yang saya pegang selalu bahwa selama saya melayani kerajaan Allah dan belas kasihan. Belas kasihan artinya di mana saya berada, saya harus mengasihi keluarga saya. Di sekolah, pada waktu kuliah, kalau saya dunia kerja, ya di situ saya membagikan value. Yang ketiga, harapan tujuan dari pelayanan. Tujuan dari pelayanan ya bersaksi kebaikan Tuhan melalui apapun Tuhan taruh gitu. Dan intinya Kristen itu bukan hanya sekedar agama teman-teman. Tapi kita harus seperti Kak Novi bilang, kita harus jadi murid yang memuridkan. Itu udah jelas, murid yang memuridkan. Makanya jangan hanya sekedar jadi followers. Kalau orang itu gak ke gereja, aku gak, itu mental followers. Tapi kalau mental murid beda. Jarak jauh gak peduli. Karena kita butuh Tuhan. Dan kita yang dimuridkan. Dan kita punya peran untuk memuridkan orang. Saya percaya memang Tuhan memang merindukan yang di zaman khususnya zaman di generasi ini. Jangan sekedar hanya kita ikut-ikutan, tapi benar-benar kita mental murid dan memuridkan. Itu aja sih pesan dari saya. Semangat semuanya. Kenapa saya mau melayani? Karena ini adalah rumah buat saya kalau menurut saya sih. Karena dulu kalau kayak gereja tempat lain, bukan tempat lain sih, maksudnya kalau pergi gereja-gereja tuh kayak ternyata kayak ke rumah, ke tempat gereja gitu, bukan ke tempat ibadah gitu, dimana kita pulang kita suci di tempat itu, tapi pulang kita nggak jadi apa-apa. Dan di sini kenapa menjadi rumah buat saya? Karena di sini saya juga bertumbuh gitu. Dan setidaknya apa yang saya dapatin ini bisa saya bagiin juga buat teman-teman. Karena saya sendiri kan juga pelayanan keluar ya, apalagi peduli sesama, banyak jangkau banyak masyarakat, anak muda juga di situ, dan melihat banyak kekacauan di anak muda, baik itu di tempat-tempat Kristen banyak banget yang juga ngomong kayak seperti itu. Dan itu yang mungkin membuat saya juga untuk terjun buat pelayanan untuk anak-anak muda seperti itu. Dan mungkin awal-awal pelayanan juga tuh kayak masih merasa banyak banget kekurangan. Dari penampilan udah kekurangan, kayak dikira kan orang timur seram gitu kan, kayak sadis gitu. Tapi tenang, hati gue manis. Jadi pas kayak gitu kayak merasa kekurangan banget di situ. Apalagi kalau ditaruh di Aser kan kurang. Jadi iya kan Kak, tapi santai aja kayak tadi. Makanya pas kayak gitu masih kurang, tapi di situ aku dapat belajar bahwa melayani Tuhan tuh bukan dari kelebihan kita, tapi dengan kekurangan kita adalah bagian dari pelayanan. Dan kenapa alasan ini adalah rumah, karena setiap kita kemana pasti ada pelayan. Contohnya kita ke rumah makan, namanya kan juga rumah, pasti ada pelayan. Nah, yang membuat orang itu betah atau tidak betahnya itu dari perilaku si pelayan ini. Dan itu yang membuat aku banyak belajar untuk menjadi seorang pelayan yang baik itu harus penuh rendah hati gitu. Dan kita melayani di sini juga tuh pasti sesuai dengan porsinya masing-masing. Nggak mungkin nggak mungkin kayak contoh di rumah makan si chef jadi pelayan, nggak mungkin. Terus jadi si pelayan jadinya tukang masak, nggak mungkin. Pasti restorannya tutup langsung kayak gitu. Jadi makanya yang aku senang di sini, melayani di sini itu karena aku tahu porsiku di mana gitu. Aku nggak bisa main musik, tapi aku punya punya fashion di tempat lain kayak gitu. Contohnya di bagian umum gitu kan. Jadi makanya dari situ aku punya, ternyata pelayanan tuh bukan tentang di depan aja, tapi di belakang juga. Bagaimana membuat orang itu merasa nyaman kayak gitu, dan membuat orang itu merasa tertarik. Dan awal-awalnya juga tuh merasa kayak nggak bisa gitu, kayak aduh nggak bisa, tapi puji Tuhan dibimbing sama Kak Felix, diajarin, karena di mentoring juga gitu kan, di mentoring akhirnya makin kelamaan terbiasa kayak gitu. Dan akhirnya yang aku cuma bilang sama teman-teman, jangan merasa nggak mampu, jangan merasa nggak bisa buat pelayanan. Kalian punya porsi pelayanan masing-masing, jangan merasa nggak mampu, karena aku selalu punya prinsip bahwa tanpa Tuhan aku jadi rapuh, tapi bersama Tuhan aku jadi mampu kayak gitu. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Orang-orang yang mau ngambil bagian bersama-sama sampai hari ini, terima kasih buat mereka. Dan sekaligus mau tanya yang ring 2-nya boleh kesini nggak sekalian? Gideon, Mike, semua sini. Siapa? Ebi. Aku sangat bersyukur punya mereka.
Bersyukur punya mereka karena emang gak bisa sendirian dan jalanin ini dari apa yang Tuhan titipin sama hidup mereka juga, dan akhirnya sama-sama nilai yang sama. Tadi ngomongin ada kepemilikan, ada belong di sana, dan akhirnya saling percaya, kita kerjain semua sama-sama dan kita jadi saling jaga, behave satu yang sama, satu dengan yang lain. Dan pasti tadi aku bilang kita masih punya kekurangan, minta tolong kalian kasih masukan yang baik dengan kami, tentang kami, supaya kita juga bisa perbaikin, karena kan rumah kita sama-sama kan. Mari kita bangun sama-sama. Mari kita bangun sama-sama. Itu aja. Jadi terima kasih buat kalian juga semua yang mau mempercayakan diri kalian bertumbuh bersama-sama di Impact Youth. Juga terima kasih, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kita doa yuk. Tuhan Yesus terima kasih. Mengucap syukur buat setiap kami. Sampai hari ini ada semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan Impact Youth ada sampai hari ini 2 tahun kurang lebihnya. Semua juga karena Tuhan. Sehingga nilai itu pula yang mempertemukan kami di tempat ini. Dan berharap dengan nilai ini gak berhenti di kami, tapi berlanjut sama teman-teman yang hadir di Impact Youth setiap minggunya. Bahkan mereka yang menyaksikan secara online setiap Sabtu yang ada. Kami berdoa biarlah tempat ini jadi tempat di mana Tuhan mempertumbuhkan setiap kami. Biar kami gak mati, tapi kami bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan akan Kristus, mengalami Engkau. Bukan sekedar ibadah mingguan, kegiatan yang kami lakukan untuk absen semata, tapi kami jadi ini tempat kami bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pertemanan kami, bahkan dalam slacknya kami, dalam ketidaksukaan kami satu dengan yang lain. Tuhan tolong, biarlah kasih-Mu yang melingkupi setiap kami, karena buat apa yang baik, buat apa yang benar, yang terus Tuhan nyatakan di tempat ini. Ampuni setiap kami jika banyak kekurangan, ampuni setiap kami jika masih banyak kelalaian kami. Tapi biarlah Tuhan segala sesuatunya kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang menyempurnakan segala kelalaian kami, yang menyempurnakan segala kerapuhan dan kelemahan kami. Bahkan aku berdoa terima kasih buat teman-teman yang setiap minggunya hadir, memberikan diri mereka untuk bertumbuh bersama-sama tempat ini. Mereka bisa pilih ada di tempat lain, tapi Tuhan yang membawa mereka ada di sini. Mengucap syukur buat mereka. Biar Tuhan memberkati mereka Tuhan, dan benar-benar mereka bisa ngalamin pertumbuhan dalam Tuhan. Karena percuma acara ini ada, ibadah ini ada setiap minggu ada, kalau nggak ada pertumbuhan di sana. Biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah terus Tuhan perkatakan dalam setiap kami, arahkan kami segala sesuatunya, biar Engkau yang terus disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Pastinya teman-teman diberkati, khususnya mendengar kesaksian bahkan arahan yang ada. Dan terus ikuti Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu secara online jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk di Jakarta, di Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran sekitarnya. Yuk gabung bersama dengan kami dalam ibadah Impact Youth on-site setiap hari Minggu jam 5 sore. Di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3 setiap hari Minggu. Jam 5 sore kita akan seru-seruan bertumbuh bersama di dalam Tuhan dalam ibadah on-site. Impact Youth yang ada. Impact Community Indonesia bukan ibadah mingguan saja, ada Komsel itu Impact Family. Teman-teman bisa bergabung memiliki keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Tinggal scan QR Code yang ada. Nanti akan diarahkan sesuai segmen teman-teman semua. Berharap teman-teman bisa bertumbuh, punya keluarga yang baru, yang mendukung, mendoakan, jadi support teman-teman semua. Amin. Dan Impact Youth sendiri ada Omsel on-site-nya juga setiap Sabtu. Teman-teman juga bisa tinggal tanya di admin yang ada, bisa bergabung bersama, baik Komsel secara olahraga, lewat olahraga, hobi-hobi yang lainnya teman-teman bisa tanya di Impact Youth admin yang ada. Dan teman-teman semua bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus, kami berbuka hati untuk kami bisa melayani teman-teman semua, kalian yang punya komunitas sel, yang punya persekutuan doa, baik di sekolah, di kampus, di rumah juga nggak apa-apa. Kami siap melayani teman-teman semua, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi admin yang ada, kami siap untuk melayani teman-teman semua, kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, teman-teman, bahwa kalau kalian ingin support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, kalian beli kaos keren ini, banyak banget pilihan, banyak banget untuk desain-desain yang menarik untuk kalian bisa pakai dan lebih keren menggunakannya, bahkan jadi berkat dari apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code
BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.